Nah, untuk asas black kalau ada 2 zat yang dicampur, itu biasanya ada suhu akhir. Setelah dicampur, suhu akhirnya menjadi berapa. Panas kurangi dingin ya, kalau untuk kalor ya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Biojikos. Pada video kali ini, Koben akan membahas latihan soal ya. Untuk materi suhu dan kalor, tapi khusus yang asas black. Ya, untuk yang model-model soal asas black. Nanti soalnya adik-adik bisa download di bawah ya, di bagian deskripsi untuk file PDF-nya. Di sini adik-adik bisa masuk soal pertama ya. Di sini ada air sama wadah. Wadah itu bejana ya. Dia bilang bejana itu masanya diabaikan, berarti panas dari bejana diabaikan, anggapannya seperti itu karena massa diabaikan. Jadi kalornya bejana diabaikan. Nah, di sini diisi air 30 derajat dengan es bersuhu minus 10 derajat itu dicampurkan. Ya, ceritanya gitu. Nah, setelah bercampur, ternyata esnya itu hanya mencair, melebur sama mencair sama, itu 25%. Jadi tidak seluruhnya mencair. Nah, nanti yang ditanya berapa perbandingan massa air dan es. Nah, ini kok misalkan massa airnya A, massa esnya B ya, dimisalkan. Karena kita nggak tahu berapa gram. Tapi satuannya gram ya. Kenapa pakai satuan gram? Nanti adik bisa lihat di video penjelasan. Kok pakai satuan gram? Karena kalau jenisnya satuan gram itu lebih mudah ngitungnya. Yang angka pakai kalori itu, yang kalau jenis satuannya kalori. Jadi setengah kalori, 1 kalori, gitu-gitu ya. Nanti adik-adik bisa lihat di video penjelasan ya untuk nilai daripada kalor jenisnya. Nah, sekarang kita bicara mengenai apa? Latihannya asas black. Nah, asas black itu pencampuran 2 zat. Nah, soalnya ya seperti ini. Ada air dicampur es. Pokoknya ada suatu zat atau 2 zat ya, itu yang dicampur dengan suhu berbeda. Nanti setelah dicampur, suhunya menjadi berapa? Maksudnya gitu, itu asas black. Nah, asas black itu bicara mengenai Q lepas sama dengan I terima ya. Nah, biasanya untuk asas black ini kalau ada udah lihat di video penjelasan, kok gambar grafiknya ya, grafik untuk perjalanan kalornya. Jadi gini, es minus 10, dia sampai 0 derajat, ini masih berupa es, wujudnya masih es batu ini. Nah, lalu di 0 derajat dia mencair. Nah, di sini masih es, lalu ini air. Mencair menjadi air ya, es itu, lalu naik. Nah, dia minta dicampur dengan air yang suhu 30. Nah, untuk asas black, kalau ada 2 zat yang dicampur, itu biasanya ada suhu akhir. Setelah dicampur, suhu akhirnya menjadi berapa? Kalau kita baca di sini, ditelaah dari kata 25% es melebur, berarti esnya tidak mencair semua. Dengan kata lain, suhu akhir antara es dan air itu ada di 0 derajat masih, ya, suhu akhirnya. Jadi ada di 0 derajat, ya diantaranya ini. Kenapa? Karena esnya tidak mencair semua. Dia hanya 25%. Jika dia mencair semua, itu suhu akhirnya bisa di atas 0. Nah, biasanya kalau digambar gitu, di sini suhu akhirnya. Atau disuruh mencari suhu akhir, biasanya kita dianggap suhu akhirnya itu di atas 0. Tapi kalau ini udah jelas, kalau es hanya 25% mencair, otomatis suhu akhirnya pasti 0. Kenapa? Karena dia belum mencair semua. Gitu. Nah, untuk asas blacknya Q lepas dan Q terima, yang lepas itu airnya ya, yang lebih panas, yang suhunya lebih tinggi. Nah, yang terima esnya. Nah, perjalanan es ini adalah dari minus 10 jadi 0, lalu 0-nya berjalan separuh ya, sebenarnya nggak sampai full. Nah, kok airnya kok nggak ke sini jalannya? Nggak, air kan nggak mungkin jadi es ya. Misalnya air dikasih es, tiba-tiba airnya jadi es. Wah, nggak mungkin, nggak masuk akal. Kan gitu ya. Jadi air ya sampai 0 derajat aja, itu posisi wujud air. Nah, Q lepasnya berarti kalau ada adik lihat di grafik yang di penjelasan, kalau terjadi perubahan suhu, rumusnya MC delta T. Ini juga ini MC delta T. Nah, untuk yang ini M kali L ya. Nah, cuma bedanya untuk yang wujud es, kalau jenisnya es, wujud air, kalau jenisnya air. Jadi penggunanya itu. Kalau jenis es, kalau jenis air. Berarti untuk Q lepasnya yang air ya. Jadi MC air delta T, yang terima S. MCS delta T ditambah M kali L. Nah, massa airnya tadi A ya, misalkan A. Kalau jenis air itu 1 ya. 1 kalori per gram derajat Celcius. Itu sudah ada di penjelasan ya. Ini 1.
Kalau jenisnya air, kalau adik-adik mau ditulis ulang boleh. Kalau jenis air itu 1 kalori. Ini yang pakai satuannya kalori ya, per derajat Celcius gram atau gram derajat Celcius sama aja. Kalau jenis air. Nah, delta T-nya dari 30 turun jadi 0. Berarti 30 min 0. Panas kurangi dingin ya kalau untuk kalor ya. Suhu lebih tinggi kurangin suhu lebih rendah. Ini massa S yang nerima. Tadi aku misalkan B. Kalau jenis S itu 0,5 ya hafalannya. Ini hafalan ya. Per derajat Celcius gram. Nah, kalau jenis S-nya ini 0,5, delta T-nya min 10 jadi 0. Berarti 0 dikurangi min 10. Atau kalau adik-adik langsung aja, perubahan suhunya 10 derajat, ya langsung 10 gitu. Ini perubahan suhunya 30, ya langsung kali 30 gitu, nggak apa-apa. Ini hati-hati, rumus M kali L, ini adalah massa S yang mencair ya. Pengertiannya ini. Jadi kalau dia bilang S yang mencair cuma 25% saja, berarti massa S yang mencair adalah 25% dari massa S mula-mulanya B. Nah, tapi kalau dia ini suhu akhirnya ada di atas 0, berarti massa S yang mencair semuanya ya B itu 100% mencair menjadi air ya. Maksudnya gitu. Kalau dia di atas 0 derajat. Ini kan dia bilang cuma 25%, berarti dia masih belum mencair semua. Dikali L. Nah, L ini hafalannya 80 ya. Hafalannya 80 kalori per gram. Jadi ini kali 80. Ya, itu alasan kenapa aku pakai satuan gram ya, karena di sini kalau jenis dan L-nya itu per gram. Jadi kalau kita hitung ini 30 kali 0 nih 30 A, berarti ya kan kali A. Ini 10 kali setengah 5B. 25% dari 80 itu seperempatnya 80 itu 20 ya. Ini 20B. Berarti 30 A dengan 25B. Nah, dia minta perbandingan A banding B. Kalau bisa adik-adik terus gini, A per B sama dengan ini B-nya pindah ruas. Nah, 30-nya pindah ruas jadi 25 per 30. Kalau dibagi 5 semua, 5 banding 6. Ini jawabannya. Jadi massa air dan S mula-mula itu perbandingannya 5 banding 6. Tolong dukung Koko ya dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. Kita masuk soal berikutnya ya. Adik-adik di sini ada soal, ada sebuah es ya. Masanya 100 gram bersuhu minus 5 derajat. Dicampur dengan air 200 gram bersuhu 30 derajat. Ditanya di soal, gimana keadaan akhirnya? Nah, di situ ada tekanan 1 atm, itu abaikan aja nggak apa-apa. Karena di sini hanya peristiwa pencampuran es dan airnya ya. Keadaan akhir tuh maksudnya gimana? Ya, suhunya mungkin atau gimana keadaan es dan airnya gitu ya. Suhu akhirnya maksudnya setelah dia dicampur, mereka dicampur. Nah, sekarang kita gambar grafiknya dulu ya. Di sini ada es. Grafiknya dulu, ini air. Nah, ini suhu 30 derajat, ini 200 gram. Lalu es ini minus 5 dengan 100 gram. Nah, kalau ada soal gini, ini keadaan akhirnya ditanya. Jadi dengan kata lain adik-adik tidak bisa nentuin bahwa suhu akhirnya di mana, nggak bisa langsung tahu. Maka kita misalkan dulu suhu akhirnya itu di atas 0. Pada umumnya mesti kita akan memisahkan suhu akhir itu di atas 0. Kita menganggap bahwa es itu mencair semua gitu loh, maksudnya gitu ya. Sekarang kita terapkan asas blacknya ya, kan dua dicampur, ini ada 2 zat yang dicampur tuh, berarti penggunanya ya asas black. Ini aku kasih aliran panasnya dulu ya. Berarti ini Q lepas sama dengan Q terima ya. Nah, yang ngelepas ini airnya ya. Jadi ini MC delta T, karena dia air terjadi perubahan suhu, rumusnya MC delta T. Tapi kalau dia terjadi peleburan, dia rumusnya yang M kali L, yang S ini. Kalau dia menguap, itu yang rumusnya M kali U. Nah, itu ada semua di penjelasan ya. Yang terima S, S-nya ini naik dari minus 5 jadi 0. Ini MC delta T. Ditambah melebur, S jadi air, itu M kali L. Ditambah, nah ini S-nya tadi berjalan naik di atas 0 derajat. Tapi nggak tahu sampai berapa derajat ya. Nah, ini yang mau dicari sama kita. Ini MC delta T lagi. Nah, tapi di sini untuk kalor jenisnya, ini kalor jenis air. Ini kalau jenis es, yang ini ya, minus 5 jadi 0. Ini kalau lebur, nah yang ini kalau jenisnya air. Loh kok, kan ini bukannya es ya tadi. Nah, kadang-kadang ada yang bertanya gitu. Jadi, kenapa kok ini kalau jenisnya air? Padahal itu es wujudnya.
Kalau di atas 0 derajat itu artinya es yang sudah berubah wujud menjadi air. Makanya wujudnya air bukan es lagi. Tuh ya. Maksudnya kenapa kalau jenisnya air. Nah, kalau ini masih wujudnya es, masih. Ini yang suhu di bawah 0 ya. Gitu. Berarti massa air tadi berapa? 200. Kalau jenis air 1, delta T-nya 30 min T ya. TA atau T gak masalah, kita anggap T aja. Massa S-nya tadi 100. Kalau jenis S itu setengah, delta T-nya minus 5 jadi 0. 5 ya, atau 0 dikurangi min 5 gitu lebih jelasnya. Kalau ini kan 30 min T kan kita nggak tahu ini berapa ini T-nya. Kalau ini kan jelas nih 5 menjadi 5 perubahannya. Perubahannya 5 derajat. Nah, ini adik-adik ditambah lagi. Ini kan M kali L ya. Oh ya, ini adik-adik ini kan lepas terima. Ini yang lepas tadi kan air. Ini massa air. Yang terima ini massa es ya. Ini semua massa es. Nah, untuk yang M kali L ini hati-hati ya. Ini adalah massa es yang mencair. Nah, ini aku akan tulis massa es mencairnya ya 100. Baru kali 80 L-nya. Kenapa ini tetap 100? Karena di sini kamu menganggap es itu mencair semua. Karena suhu akhirnya kan kita anggap di atas 0. Nah, karena mencair semua, ya massa esnya ya 100 yang mencair. Nah, kalau di soal sebelumnya kan cuma 25% yang mencair. Itu artinya apa? Berarti dia nggak sampai naik di atas 0. Dia masih berhenti di sini suhu akhirnya. Kan di soalnya diberitahu kalau yang itu. Nah, kalau ini kita menganggap di atas 0, maka massa esnya ya 100 penuh ya. Mencair semua. Kita anggap mencair semua. Ditambah massa esnya 100. Nah, kalau jenisnya ini menggunakan air ya. Karena esnya mencair menjadi air, berubah wujud gitu loh, menjadi air. Makanya kalau jenisnya air. Lalu dikali delta T-nya ini T min 0 ya, kan 0 naik jadi T suhu akhirnya. Nah, jadi kalau ada pencampuran es dan air itu istilahnya nanti kalau es dicampur ya air atau es dicampur air bolak-balik tidak masalah. Nanti suhu akhirnya itu ada di tengah-tengahnya gitu loh. Entah dia suhu akhirnya masih 0 atau entah suhu akhirnya ada di atas 0. Nah, makanya kita hitung pakai rumus asas Black dulu. Nanti kita lihat suhu akhirnya berapa ini. 200 kali 30 6000 min 200 T. Ini dikali masuk gini ya. 100 kali setengah 50. 0 tambah 5 berarti 250 ditambah 100 kali 10 itu 8000. T min 0 itu T kali 100 T. Ini kalau kita hitung nih 6000 min 200 T, 250 tambah 8000 tuh 8250 tambah 100 T. Nah, ini pindah ruas ke sini ya yang nggak ada T-nya nih. Jadi 6000 dikurangi 8250 sama dengan 100 T ditambah 200 T ya. Ini hasilnya minus 2250 sama dengan 300 T. Berarti suhunya, loh kok ini suhunya kok ketemu minus nih. Nah, ini ketemu minus nih. Ini hasilnya minus 7,5 ya ini. Ini ketemu minus 7,5 derajat Celcius. Loh, kok ketemunya minus ya, Bu? Makanya tadi asas Black itu ini suhu akhir ini hanya dianggap atau dimisalkan dulu. Ya, ternyata setelah kita hitung, ternyata suhu akhirnya ketemu minus dalam rumus asas Black. Jadi gak sesuai dong. Apa artinya ini? Nah, kalau adik-adik ini ketemunya positif, artinya sesuai, nggak ada masalah. Berarti apa? Ya betul, kita es itu mencair semua 100%. Maksudnya ya 100 gram ya 100 gram. Kalau dia 500 gram esnya ya ini 500 gram mencair semua, berubah wujud menjadi air. Itu kalau suhunya di atas 0 atau positif ya katakan. Ini kan minus. Nah, kalau adik-adik dihitung dalam asas Black, dia sampai ketemu minus suhu akhirnya, maka yang terjadi adalah sebenarnya keadaannya adalah es dalam air itu tidak mencair semua. Jadi apa? Masih ada es batunya atau masih ada es di dalam gelas air itu tadi, ya. Jadi artinya sebenarnya ini tidak mencair semua esnya. Maksudnya gitu ya. Berarti nanti akan kita jawab dianggap suhu akhir 0 derajat. Jadi kalau ada adik nanti ini kan kita anggap di atas 0, ternyata minus. Berarti jawaban kita suhu akhirnya 0 derajat. Artinya keadaan pada gelas itu apa? Es hanya mencair sebagian. Ya, jadi apa? Es hanya melebur atau mencair sebagian.
Jadi keadaan di dalam gelasnya itu nanti masih ada es batunya, masih ada esnya sedikit lah tuh, atau berapa banyak. Kok kalau misalkan mau nyari berapa banyak es mencair, ada berapa banyak yang mencair, ya kita hitung ulang. Jadi nanti SO akhirnya dianggap 0. Nah, cara kerjanya mirip yang soal sebelumnya. Jadi kerja ulang, dibuat asas black yang baru. Nah, ini kebetulan pertanyaan ini kan cuma sampai sini ya. Dia hanya ingin tahu keadaan akhirnya apa. Jadi kalau kita lihat pilihan gandanya ini jawabannya D ya, yang sesuai. Nah, kalau misalkan ini aku tambahkan ya, adik-adik ingin tahu berapa banyak ya es yang mencair. Nah, kita kerja ulang, kita gambar yang baru. Nah, so akhirnya nanti 0. Nah, seperti yang soal sebelumnya kan es hanya sebagian yang mencair. Jadi ini -5, ini 30, ini 200 gram, ini 100 gram. Nanti kita buat lepas sama dengan terima. Nah, nanti yang dilepasnya ini MT delta T. Nah, yang diterimanya MT delta T ditambah M kali L saja. Nah, nanti ini lepas air, ini es, ini massa air, massa es. Nah, yang ini hati-hati. MS aksen lebih bagus. Gitu. Kenapa? Karena ini tidak mencair semua. Jadi ini massa es yang mencair saja. Jadi misalkan dia 100 gram, ini bukan 100, maksudnya gitu. Nah, ini yang akan kita cari. Seperti tadi tuh. Kan tadi kan 25%. Nah, yang soal sebelumnya. Nah, massa airnya ini 200 kalau jenis air 1. Nah, delta T-nya ya 30 kurangi 0. Kan kita SO akhirnya kan 0 derajat tadi. Nih ya, di perbatasan 0 ini. Berarti 30 min 0 sama dengan, ini aku hapus saja ya. Massa S-nya 100, kalau jenis S 0,5, delta T-nya min 5 jadi 0. Jadi 0 dikurangi min 5. Nah, yang ini ditambah MS aksen kali 80 L-nya ya. Kita hitung ya. 200 kali 30 6.000 sama dengan 5 kali 50 ya. Ini 250 tambah 80 MS aksen. Berarti 6.000 kurangi 250 berapa? 5750 sama dengan 80 MS aksen. Berarti MS aksen adalah 5750 per 80. Ini berapa nih? Ini jawabannya 71,875 gram ya adik-adik. Artinya apa ini? Nah, ini yang mencair. Jadi waktu tadi yang air 200 gram sama es 100 gram ini waktu dicampur, nah es yang mencair sekian, dia ini berubah menjadi air ini yang sekian ini. Ya, ini yang es mencair. Nah, kalau mau lebih jelasnya lagi, sekarang keadaannya seperti apa ya? Keadaan akhirnya es dan air itu. Nah, misalkan tadi ini awalnya ya, ini air. Lalu ini ada bongkahan es ya, airnya ini tadi 200 gram. Ini rustasinya ya, ini 100 gram. Ternyata setelah dicampur, nah ini posisi sini ya. Dan setelah dicampur, nah esnya itu mencair 71,875. Berarti sisa esnya berapa? Nah, yang tadinya 100 gram, sisa esnya kecil. Nah, berapa banyak ini? 100 dikurangi yang mencair 71,875. Nah, ini esnya yang baru yang masih ada di dalam gelas. Ini hasilnya adalah 28,125 gram. Terus kalau gitu kok, kalau esnya mencair harusnya apa logika kita? Airnya bertambah, ya kan? Tadi airnya 200 gram. Berarti sekarang keadaan airnya adalah 200 ditambahkan es yang mencair 71,875. Berarti airnya sekarang adalah 271,875 gram. Nah, ini keadaan akhirnya ini. Ini keadaan akhir yang ada di wadahnya sekarang atau gelas mungkin. Nah, ya, itu esnya, ini airnya. Sekarang keadaan akhirnya. Loh kok kalau misal ya, ini SO akhirnya ternyata ketemu positif. Tidak mungkin ada adik ditanya ini. Berapakah es yang mencair? Kenapa? Langsung kejawab. Berapakah es yang mencair? Ya 100 gram. Berapakah airnya sekarang? 200 tambah 100, 300 gram. Nggak mungkin ditanya lagi es yang mencair berapa. Kalau ditanya ya sudah langsung jawab. Yang mencair 100 gram. Airnya sekarang 300. Karena esnya sudah berubah jadi air. Gitu ya maksud soal asas Black kalau SO akhirnya ternyata minus ya atau positif kalau kita jawab. Pokok pertama kita akan memisahkan SO akhirnya di atas 0 dulu.
kalau ditanya keadaan akhirnya atau suhu akhirnya mungkin ya. Kita masuk soal berikutnya Adik-adik. Di sini ada air kopi panas. Jadi maksudnya kopi panas gitu ya. Kopi panas masanya 35 gram bersuhu T. Nah, kopi panas ini nanti dituang ke cangkir ya. Jadi ada cangkir ya, nanti kopi panasnya istilahnya dituang ke sini. Ini kopinya. Nah, ini cangkirnya bermassa 75 gram. Suhu cangkirnya 20 derajat ya, suhu cangkirnya. Nah, setelah kopi masuk ke dalam cangkir ini, ternyata diukur suhu kesetimbangannya jadi 30 derajat. Maksudnya kan tadi cangkirnya cuma 20. Nah, kalau dikasih kopi kan otomatis suhu cangkirnya kan bertambah panas. Ya kan kalau gitu. Ya. Nah, dia suhunya menjadi 30 derajat. Nah, dia dikasih tahu kalau jenis kopi adalah 4 kali dari kalau jenisnya cangkir. Nah, cangkir ini wujudnya apa? Ya, biasanya kan gelas. Jadi kalau jenisnya gelas harusnya. Nah, ini harusnya 4 kali kalau jenis gelas. Nah, nanti yang ditanya ini ya, suhu kopinya itu berapa? Kopi panas mula-mulanya yang mau dituang ke cangkir ya. Nah, kalau kita gambar ilustrasi grafiknya, berarti ini ada kopi. Kopi ini panas ya, jadi misalnya suhunya lebih tinggi daripada cangkirnya. Nah, ini T. Nah, ini ada cangkir suhu 20 derajat. Nah, suhu akhirnya di sini 30 derajat. Ini T akhir ya istilahnya. Nah, ini untuk kopi, ini cangkirnya. Massa kopi 35 gram, massa cangkir 175 gram. Nah, cara kerjanya ya sama. Ini seperti ada suhu akhir atau suhu keseimbangan. Ini ada 2 zat, yaitu apa? Kopi dan cangkirnya. Cangkirnya kan dibuat dari gelas, misalnya gelas keramik lah atau apa ya, itu nanti ada kalau jenisnya sendiri wujudnya ya. Jadi kalau jenis itu bergantung pada wujudnya ya. Nanti di sini berarti Q lepas sama dengan Q terima ya. Pokoknya asas black itu kita kerjakan untuk ada pencampuran 2 zat yang suhunya nanti berubah menjadi setimbangnya berapa suhu akhirnya. Q lepasnya ini yang kopi, jadi MC delta T, karena dia terjadi perubahan suhu. Rumusnya ya MC delta T. Yang terima cangkir ya, yang lebih dingin ya juga MC delta T, dari 20 derajat naik jadi 30. Kita nggak mungkin ya cangkir itu melebur ya, mencair. Karena wujudnya kan padat ya. Padat yang nggak bisa mencair. Kalau es itu kan bisa mencair ya. Gitu. Nah, ini kalau lepasnya massa kopinya 35. Kalau jenis kopi, nah ini diberitahu 4 kali kalau jenis cangkir. Jadi gini ya, ini kopi, ini cangkirnya kalau jenisnya. Jadi nanti ini massa cangkir, ini massa kopi gitu ya. Nah, kalau jenis kopi adalah 4 kali cangkir. Jadi 4 kali kalau jenis cangkir. Delta T-nya dari kopi dulu ya. Ini berarti T-30 berarti ini. Sama dengan massa cangkirnya 175 dikali C cangkir dikali delta T-nya 20 jadi 30. Jadi 30 min 20. Ini C cangkirnya coret ya. Ini kan sama dengan. Jadi seperti dibagi, kan coret. Ya, jadi kan ini 4 kalinya kalau jenis kopi. Berarti 35 kali 4 ini bisa juga sih, ini kita coret ini 5 ini. Jadi 175 dibagi 35 istilahnya Kak. Nah, ruas ini 5. Nah, berarti ini baru kali masuk 4-nya. Jadi 4T min 120 sama dengan 5 kali 30 kurangi 20 itu 10. 4T min 120 sama dengan 50. 4T sama dengan 50 tambah 120. Ini 170. Berarti suhu kopi, ini T-nya kopi ya, itu adalah 170 bagi 4. Nah, ini hasil akhirnya adalah 42,5 derajat Celcius ya. Nah, ini. Bagi yang belum join member, jangan lupa ya, klik join di bawah. Dengan join member, adik-adik bisa nonton video secara lengkap. Terima kasih. Kita masuk soal berikutnya ya adik-adik. Di sini ada campuran es dan air. Hati-hati ya, ini ada campuran es dan air. Masanya 360 gram. Ini adalah massa es dan air ya, campurannya tadi. Suhunya 0 derajat. Ya. Dimasukkan uap air, masanya 70 gram, suhunya 100 derajat. Nah, setelah mereka bercampur, ini suhu akhirnya adalah suhu akhirnya di 80 derajat ya. Diberitahu kalau uapnya 540 kalori per gram. Nah, ditanya massa air. Loh, kok ini ada es, ada air. Campurannya totalnya 360. Nah, ini kan es dan air ya, 360.
berarti kita misalkan. Nah, kita anggap aja air itu X atau S-nya yang X, nanti yang satunya 360 min X. Karena yang ditanya ini masa air, koko anggap aja yang air itu X. Jadi gini ya, jadi masa air ini adalah X gram, nanti masa S-nya adalah 360 min X. Ya kan? Kalau kita logikanya misalkan kita dapatkan airnya itu anggaplah 300 gram, berarti S-nya ya 60 gram kan? 360 kurangi 300. Di total kan 360 gitu loh. Totalnya pokoknya 360. Nah, suhunya 0. Nah, oke ya. Kita mulai gambar sketsa grafiknya dulu supaya lebih jelas. Ini tadi kan suhu 0. Berarti 0. Ya, ini ada S-nya ya. Berarti ini S melebur menjadi air 0. Lalu ini naik sampai 100, mendidih, ini menguap. Nah, uap airnya suhu 100. Berarti dia berhenti di 100 ini. Ini istilahnya air menjadi uap air ya. Kalau naik lagi ke atas kok, di atasnya 100, ya uap air. Tapi ini uap air yang suhu 100 ya, di pas di garis mendatarnya ini ya. Nah, berarti ini terjadi pencampuran es, air dan uap air. Dia bilang suhu akhirnya 80 derajat. Nah, suhu akhirnya di sini. Nah, nanti yang ditanya masa air ya. Nah, ini asas Black juga ya. Ini kan dicampur-campur semua malah. Ada suhu akhirnya 80. Nah, sekarang gini. Ini ada es dan air. Ya. Air tidak mungkin suhunya 0 derajat ya. Maksudnya 0 derajat di posisi es ini. Ini adalah untuk esnya. Nah, nanti kita bedakan gini. Q es ya ditambah Q air gini nggak masalah. Nanti sama dengan Q uap air. Atau ini Q terima, ini Q lepas. Jadi istilahnya ini Q terima, ini Q lepas ya, ini yang lebih panas. Untuk Qs tambah Q air, logikanya gini. Es melebur jadi air. Ya kan, ini kan suhu akhirnya di 80. Jadi ini M kali L, ini masa es ya. Ditambah waktu posisi di atas 0, ini sudah mencair semua esnya kan. Ini kan posisinya kan udah, ini es kan melebur. 0 derajat ke 0 derajat jadi air. Ini kok anggap semuanya es melebur ya, mencair. Lalu waktu di 0 menjadi 80 derajat, ini sudah jadi air semua. Esnya pun jadi air. Jadi ini M, C, delta T. Tapi ini masanya adalah S plus air. E plus A ya, S plus air. Nah, kalau jenisnya ini air, kan wujudnya sudah jadi air. Ya, jadi logika kita ini ada es, ada air jadi satu, tapi esnya itu jalan dari 0 derajat. Nah, airnya ya juga jalan dari 0 derajat, cuma airnya posisinya dari sini jalannya ke atas. Kalau es tuh ini sama sini. Nah, waktu dari di atas 0 ini itu sudah bentuknya ya, wujudnya sudah es dan air jadi satu. Kan esnya sudah cair ya, kayak gitu. Sama dengan yang uap air ini M kali U. Nah, posisi sini M kali U, kalau yang ini M kali L ya. Tapi ini masa es. Nah, ini masa uap air. Masa uap air kali kalor uap ya. Berarti nanti yang kalor uap air tuh ini M kali U. Ini masa uap air. Lalu ditambah lagi nih turun 100 ke 80. Jadi M C delta T. Ini masa uap air. Ini kalau jenisnya tapi air. Karena uap airnya berubah jadi air waktu di sini. Ini masih air wujudnya ya. Nah, ini penguapannya, fase penguapannya, sehingga uap airnya 70 gram ya. Nah, sekarang masa es tadi dimisahkan 30 min X ya. Atau adik-adik ini masa esnya aja X, nanti yang 360 min X ini ya, supaya lebih mudah ngitungnya ya. Itu balik aja. Jadi yang masa esnya ini X gram, nggak masalah gue dibalik, nggak apa-apa. Hasilnya sama, yang penting nanti hasil akhirnya masa esnya berapa gitu aja. Ya, mana yang X, mana yang 360 min X. Jadi nanti ini X itu maksudnya. Kalau lebur tadi hafalannya 80 ya. Ditambah, nah ini 360 langsung. Ini adalah es dan air tadi. Ya, campurannya itu tadi kan dia kan esnya sudah cair semua. Terus dikali kalau jenis air 1, delta T-nya ya ini 80 min 0. Ya, ini kan naik jadi 80. Ini uap airnya tadi 70 gram. Kalor penguapan tadi 540 ditambah ini 70. Kalau jenis air 1, delta T-nya ini 100 jadi 80. Berarti 100
kurangi 80 ya. Berarti ini hasilnya 80x ditambah ini 80 kurangi 0 80 dikali 360. Nah, ini hasilnya 28800 ya, sama dengan 70 kali 540. Ini hasilnya 37800 ditambah ini kan 100 kurangi 80 20. 20 kali 70 1400 ya. Oke. Berarti ini 80x ditambah 28800 sama dengan ini 37800 tambah 1400 39200 ya. Berarti 80x sama dengan 39200 dikurangi 28800. 80x sama dengan ini adalah sama dengan 10400. Berarti x-nya dapat 10400 dibagi 80. Berarti x-nya adalah 130 gram. Ini siapa tadi? Yang koko misalkan X, massa S. Jadi ini adalah massa S-nya. Loh, massa airnya berapa? Ini massa airnya adalah 360 dikurangi 130. Berarti hasilnya 230 gram. Ini massa air. Yang ditanya massa airnya ya. Oke, ini lengkap sih, ada massa air, massa S-nya. Ya, ini massa uap airnya tadi. Sebuah kalorimeter kapasitas kalornya 80 kalori per derajat Celcius. Ini kapasitas kalor ya, ini biasanya untuk wadah ya. Jadi kalorimeter itu adalah wadahnya ya, atau bejananya ya. Nah, di dalamnya diisi air ya, di sini ada isinya air. Nah, kalau ada soal gini, berarti wadah ini, bejana ini mempengaruhi panas daripada isinya. Jadi nanti di sini ada panasnya kalorimeter ya, Q-nya wadah istilahnya. Lalu dalamnya ada air, kemudian dimasukkan es. Nah, logikanya gini. Ditanya massa es yang melebur. Nah, di sini dikatakan massa air yang ada di dalamnya itu 1000 gram, suhu 20 derajat. Es yang dimasukkan 500 gram, suhu minus 10. Ditanya massa es yang melebur. Yang mencair berapa banyak? Nah, logika soal ini mengatakan bahwa oh, ini esnya tidak mencair semua ya berarti. Nah, berarti logika kita adalah suhu akhirnya ada di mana? 0 derajat. Berarti ini otomatis kita akan mengatakan bahwa suhu akhir ada di 0 derajat. Kenapa? Karena pertanyaan soal adalah massa es yang mencair berapa. Berarti logika kita, oh ini soal mengatakan bahwa ini esnya tidak mencair semua. Berarti apa? Suhu akhirnya ada di 0 derajat. Ya, itu logikanya. Tapi kalau dia tidak ditanya massa es yang mencair, atau cuma ditanya suhu akhirnya berapa, ya kita akan menganggap bahwa suhu akhirnya di atas 0 gitu. Nanti kalau ketemu minus, oh baru kita tahu ternyata esnya tidak mencair semua. Kalau ini jelas, oh ini tidak mencair semua mungkin ya, tapi ya ini masih ditanya. Oke, yang pasti kita akan menganggap suhu akhirnya 0. Nanti kalau ketemu massa esnya ternyata 500 gram, kalau kita cari, oh berarti ini mencair semua gitu ya. Oke. Nah, berarti ini kita logikanya gini. Ini gambar dulu. Jadi ada S minus 10, gambar grafiknya dulu. Ini melebur. Nah, di sini nanti ada air plus kalorimeternya, wadahnya. Nah, ini jadi kalau ada wadah itu wadahnya ikut isinya ya. Posisinya di situ dia. Kalau wadahnya S ya diisi es awalnya, lalu air panas masuk, berarti kalorimeternya ada di sini, plus S plus kalorimeter. Nanti suhunya kalorimeter ikut suhunya es, cara ngitungnya. Tapi kalorimeter itu kan tidak melebur. Kalau nanti suhu akhirnya misalkan 10 derajat. Untuk yang kalorimeter, perubahan suhunya itu dari min 10 langsung 10. Nggak usah ml lagi. M kali L itu khusus sesuatu yang melebur, misalkan es. Ya, kalorimeter wadahnya kan tidak melebur ya. Ya, itu misalkan awalnya isinya es. Ini kan awalnya isinya air, gak ada masalah nih jadi masuknya langsung aja. Ini suhu akhirnya 0. Kita ambil di sini. Nah, ini tadi airnya suhu 20 derajat. Nah, kalorimeternya juga dianggap suhu 20 gitu maksudnya. Ini air 1000 gram. Ini esnya 500 gram. Nah, kita gunakan lagi asas Black ya. Ini pencampuran 3 zat bahkan ya, istilahnya ada kalorimeternya. Yang tadi pun soal sebelumnya ya 3 zat, air, es, uap air ya. Ini berarti esnya naik, melebur. Nah, air sama kalorimeter cukup sampai 0 derajat aja ya. Jadi jangan sampai ke sini, nggak mungkin ya. Nah, dia air nggak mungkin beku gini.
Biasanya kan tulisnya Q lepas dan Q terima ya. Ini dilangsungkan aja ya. Jadi nggak ditulis lagi Q lepas dan Q terima. Jadi ini Qs sama dengan Q air plus kalorimeter. Nah gini ya. Nah untuk yang Qs, kalornya S berarti MT delta T ditambah M kali L. Tapi hati-hati ya, ini M aksen. Maksudnya Koko menganggap suhu akhirnya kan di 0. Berarti S tidak mencair semua. Jadi ini masa S yang mencairnya berapa. Kalau Koko suhu akhirnya di atas 0, oh ini semuanya, ya udah MS ya, ini MS langsung semuanya ada intinya, nggak usah aksen gini. Ya ini MS, ini MS aksen. Ini kalau jenis S ya, kan dia fase beku di bawah 0. Sama dengan kalor air. Nah kalor air ya turun ya 20 derajat jadi 0 derajat. MC delta T, ini massa air kalau jenisnya air. Nah kalorimeter untuk kalornya wadah, ini kan kapasitas kalor. Nah, jika wadah itu diberitahu nilai kapasitas kalornya, rumus kalornya wadah, ini kan Q-nya kalorimeter nih sekarang tambah lagi. Itu C besar delta T. Ini sudah ada di video penjelasan ya. Kalor yang rumusnya C besar delta T. Ini khusus yang diketahui kapasitas kalor. Ini untuk wadahnya. Ini untuk kalorimeternya. Ini air. Air kan turun nih. Nah, wadahnya juga ikut turun sih sebenarnya. Tapi rumusnya C besar delta T. Nah, kita isi ya. Massa S 500, kalau jenis R S 0,5, delta T nya min 10 jadi 0. 0 dikurangi min 10, ditambah ini kita cari massa S yang mencair. Kalau lebur 80, massa air tadi 1000, kalau jenis air 1, delta T nya 20 jadi 0. 20 min 0, kapasitas kalor 80, dikali ikut suhunya yang ini ya 20 min 0. Suhu kalorimeternya ikut isinya. Nah, maksudnya itu tadi delta T-nya. Ya, perubahan suhunya. Ini hasilnya 10 kali 250 ya, 500 kali setengah. Jadi 2500 ditambah 80 kali MS yang mencair, 20 kali 0 20 kali 1000, 20.000 ditambah 20 kurangi 0 20 kali 80 1600. Berarti 2500 ditambah 80 massa S mencair 21.600 ya ini. Berarti 80 MS mencair adalah 21.600 dikurangi 2.500. 80 massa S yang mencair berarti ini 19.100 ya. Berarti massa S yang mencair adalah 19.100 dikurangi 80. Berarti massa S yang mencair adalah 238. Ini kan 8 kan 1.600 ya. 238,75 gram. Jadi S yang mencair sekian. Tadi awalnya kan 500. Jadi yang mencair cuma sekian. Jadi yang ada di wadahnya nanti 500 kurang ini. Ini adalah massa S yang mencair ya. Ini pertanyaan soal yang ini ya. Massa S yang mencair berapa? Bukan sisa S-nya ya, yang tanya massa S mencair. Jadi untuk kapasitas kalor, untuk kalorimeter itu wadah bejananya, jangan lupa ya, rumus kalornya C besar delta T. Di mana delta T ini perubahan suhunya mengikuti isinya apa? Kalau A isinya air, ya delta T-nya ikut air. Nah ya, suhunya ikut air, ikut isinya. Suhu awalnya. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini. Semoga berguna dan bermanfaat ya buat kalian semua di sekolah.